Selamat pagi anak-anak. Sebelum Ibu mulai pelajarannya, Ibu mengaturkan pangan jali umat ya. Om Swastiastu. Oke. Hari ini Ibu akan memberikan kalian materi tentang unsur-unsur seni musik. Ya. Oke. Sebelum kita ke unsur-unsur seni musik, Ibu sedikit lagi membahas tentang musik dulu ya. Jadi biar kalian mengingat materi sebelumnya. Jadi musik adalah salah satu media ungkap kesenian. Musik mencerminkan kebudayaan masyarakat penduduknya. Di dalam musik terkandung nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi bagian dari proses enkulturasi budaya, baik dalam bentuk formal maupun informal. Musik itu sendiri memiliki bentuk yang khas, baik dari sudut struktural maupun jenis dalam kebudayaannya. Seni musik adalah cetusan ekspresi perasaan atau pikiran yang dikeluarkan secara teratur dalam bentuk bunyi. Jadi anak-anak, musik itu adalah ekspresi perasaan dari seseorang atau seniman yang menciptakannya. Ketika seniman itu ingin menciptakan sebuah karya seni musik, jadi seniman itu akan mencari inspirasi atau dia menciptakan seni musik dengan ekspresi dia atau perasaan dia. Ketika dia sedih, dia ingin menuangkan lewat musik, dia membuat sebuah karya musik yang memang suasananya sedih. Atau dia juga bisa membuat atau menciptakan karya seni musik ketika suasana atau keadaan hatinya lagi senang. Ya, jadi itu dia ekspresi musik adalah ekspresi jiwa manusia atau media ungkap kesenian. Nah, musik itu setiap seniman menciptakan karya musik, dia memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Misalnya seniman A, dia memang memiliki karakter musik yang berbeda dengan seniman B. Jadi itu akan menjadi ciri khas pada seniman itu sendiri. Sehingga para penikmat musik akan tahu, ini loh musiknya si A, ini loh musiknya Gostejo. Gostejo itu kan adalah seniman musik. Jadi dia memiliki ciri khas musik. Coba kalian dengar musiknya Gostejo. Pasti ketika mendengarkan musiknya, kalian tahu, oh ini musiknya Gostejo loh. Ini musiknya Pak Alit dari Bono loh. Jadi setiap seniman itu memiliki karakter musik yang berbeda-beda, memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Ya. Perlu anak-anak ketahui, selain mengenal sejarah musik, historis, asal-usul musik, kalian juga perlu memahami kenapa musik itu bisa terbentuk, dari mana musik itu bisa terbentuk. Ya. Nah, selain mengenal musik, dari sisi historis, melalui asal-usul, penamaan, dan pengertian, salah satu dasar utama dalam seni musik adalah kerangka, yang mengkombinasikan beberapa hal sehingga bisa menjadi sebuah seni. Atau kita bisa menyebutnya sebagai unsur-unsur seni musik. Nah, di sini Ibu akan membahas unsur-unsur seni musik. Jadi musik itu terbentuk dari gabungan beberapa unsur. Hari ini Ibu akan jelaskan unsur-unsur seni musik ya. Nah, yang pertama adalah bunyi. Jadi bunyi berasal dari getaran suatu benda. Bunyi adalah musik berasal dari, dalam bunyi musik berasal dari dua sumber. Mungkin kalian kalau ini sudah pernah dapat di SMP ya. Bunyi yang berasal dari suara manusia disebut dengan vokal. Sedangkan bunyi yang berasal dari alat-alat musik disebut dengan bunyi instrumental. Bunyi dengan getaran yang teratur akan menghasilkan sebuah susunan rangkaian nada. Nah, anak-anak, di sini perlu kalian ketahui,
Bunyi yang berasal dari suara manusia disebut dengan vokal. Ini kalian sudah paham kan? Jadi kalau ada bunyi yang berasal dari suara manusia disebut dengan vokal, itu biasanya penyanyi. Ya, jadi itu ada vokal grup, di situ dia ya kenanya. Kemudian bunyi yang berasal dari alat-alat musik disebut dengan instrumen. Misalnya kalau di Bali kita kayak gamelan, ada istilah gamelan, ada istilah karawitan. Jadi itu dia yang termasuk dalam musik instrumen. Jadi alat-alat yang dimainkan. Sedangkan kalau vokal itu bersumber dari suara manusia itu sendiri. Ya, jika getaran teratur bunyi dengan getaran teratur akan menghasilkan sebuah susunan rangkaian nada. Jadi ini ketika ditata akan menjadi susunan rangkaian nada. Lanjut, unsur berikutnya, irama. Irama disebut pula dengan ritme. Ritme juga dapat diartikan sebagai pergantian panjang pendek, tinggi rendah, dan keras lembut nada. Atau bunyi dalam suatu rangkaian musik. Unsur ini pun turut menentukan ketukan dalam musik. Ya, jadi ritme menentukan juga ketukan dalam musik yang diciptakan. Sekilas saat mendengarkan musik, ritme memang tidak bisa langsung dirasakan. Cara menentukan ritme yaitu dengan mendengarkan musik secara berulang-ulang sehingga kita bisa mengetahui struktur iramanya. Untuk memahami sebuah musik anak-anak, untuk memahami unsur-unsur dalam musik, jadi ketika kalian mau memahami musik tersebut, kalian tidak bisa akan mendengarkan musik itu hanya sekali dua kali. Tetapi bagaimana kalian mampu untuk merasakan apa yang ada dalam musik itu? Ya, jadi perlu didengarkan secara berulang-ulang. Perlu kalian juga untuk memahami isi dari musik tersebut. Jadi nanti kalian akan bisa menentukan irama dari musik tersebut. Kita lanjut ya. Harmoni. Harmoni adalah sekumpulan nada yang apabila dimainkan bersama-sama akan menghadirkan sebuah bunyi yang enak dinikmati. Harmoni sebagai salah satu unsur seni musik. Nah, jadi harmoni ini terdapat dalam musik ya. Ketika harmoni ini dikumpulkan, ketika nada-nada yang memiliki sifat harmoni ini dikumpulkan, dimainkan secara teratur bersama-sama, akan menghasilkan suatu karya musik yang enak didengar. Jadi ketika kalian menciptakan sebuah karya musik itu anak-anak tidak sekedar kalian misalnya kalian ingin buat band. Tidak sekedar hanya memukul ini semua alat musiknya sekedar dipukul, enggak ya. Jadi kalian juga harus menentukan iramanya, harmoninya, apa yang kalian ingin buat, ketukannya bagaimana gitu. Jadi kalian akan mampu untuk menciptakan sebuah karya seni musik yang enak untuk didengar. Melodi. Unsur seni musik yang pertama adalah melodi. Melodi merupakan suatu kesatuan frase yang tersusun dari nada-nada dengan urutan interval dan tinggi rendah yang teratur. Jadi melodi ini ada urutan intervalnya, tinggi rendahnya nada yang teratur. Ya. Kemudian kita lanjut tekstur. Yang lainnya tolong dengarkan ya, jadi jangan lain-lain, jangan ngobrol sama temennya. Walaupun Zoom kayak gini, Ibu lihat kalian anak-anak di sini ada yang nyelek di tembok morto aja timpalnya, HP ngoyong. Ya, terima kasih bagi anak-anak yang sudah mendengarkan Ibu dengan baik. Jadi Ibu harap yang lainnya, walaupun kalian berkelompok, walaupun kalian berbanyak dengan temannya,
Tolong juga diperhatikan. Jangan baru berkelompok, kalian lain-lain. Kalian ngorto aja timpaleng. Lanjut tekstur. Tekstur sebagai salah satu unsur musik ialah merupakan jumlah suara dan suara yang ada pada bagian musik yang dikoordinasikan antara semua unsur. Pada biasanya, kata-kata seperti tipis, tebal, kasar, dan halus yang dimana digunakan untuk menunjukkan jenis dari tekstur itu sendiri. Jadi itu biasanya memiliki beberapa karakter suara anak-anak dalam tekstur ini. Jadi kalian akan, seorang seniman itu bisa menunjukkan ciri khasnya di sini, tebal, tipis suaranya. Jadi dari tekstur ini akan membentuk ciri khas dari seorang seniman musik. Ya. Misalnya dalam vokal, seorang penyanyi, tekstur suaranya dia itu bagaimana, gitu ya. Jadi di sini akan menampilkan ciri khasnya, dari ciri khas dari seniman itu sendiri, seniman musik itu sendiri. Kemudian lanjut dengan tempo. Tempo dalam musik adalah ukuran kecepatan birama lagu. Semakin cepat sebuah lagu dimainkan, maka semakin besar pula nilai tempo lagu tersebut. Ukuran dari tempo adalah beat. Beat merupakan ketukan yang menunjukkan banyak ketukan dalam 1 menit. Tempo menjadi hal penting dalam musik untuk memastikan kesesuaian kecepatan lagu dengan iringan musik. Ya, jadi di sini ukuran dari tempo itu adalah beats. Beats merupakan ketukan yang menunjukkan banyaknya ketukan dalam 1 menit. Misalnya 1 menit itu kan 60 detik. Apakah temponya setiap detik itu diisi tempo, atau setiap 2 detik dikasih tempo, atau setiap 1 detik misalnya temponya dia 2 atau 3. Jadi itu dia yang. Jadi setiap seniman itu akan berkreasi dia. Jadi temponya tidak harus selalu cepat. 1, 2, 3. Jadi tidak harus cepat. Ada yang misalnya 1 detik tuh misalnya temponya dia pengen bikin cepat. 2, gapat, 6, jupan. Jadi seperti itu. Ada tempo yang lambat 1, 2, 3 sesuai dengan detik. Ada juga yang lebih lambat 1, 2. Jadi seperti itu permainan tempo. Di sini setiap seniman akan memainkan temponya dengan baik, sehingga karya musiknya akan menjadi lebih menarik. Kalau temponya menutun, itu akan kurang anak-anak, jadi kurang ada kreasinya, kurang enak didengar, monoton dia jadinya. Tetapi ketika banyak tempo yang digunakan, ini akan menjadi sebuah variasi musik yang sangat bagus. Tetapi kesalahan memainkan tempo juga tidak bisa juga membuat karya seni musik itu tidak baik. Jadi harus benar-benar seorang seniman itu bagaimana cara memainkan tempo, menempatkan tempo musiknya dengan baik. Ya. Ini secara umum. Terdapat 8 kategori atau tempo. Kalian bisa lihat ya. Ada tempo lambat sekali, largo, kemudian ada lebih lambat yang disebut dengan lento, kemudian lambat, adagio, sedang, adente, moderato, sedang agak cepat, allegro cepat, AVC lebih cepat, dan presto cepat sekali. Jadi ini ada beberapa jenis tempo ya. Terdapat 8 kategori tempo yang dimainkan ketika seorang seniman menciptakan sebuah karya seni musik. Jadi ke-8 temponya mereka tidak harus menggunakan semuanya anak-anak. Mungkin ada yang menggunakan perpaduan tempo lambat sekali, lambat, kemudian lebih cepat, atau beberapa tempo ini. Jadi tidak harus dalam menciptakan musik itu harus menggunakan 1 tempo. Kalau 1 tempo itu biasanya akan menutun dia. Jadi biasanya ada permainan mungkin yang lebih karya itu akan lebih menarik jika permainan temponya mungkin ada 3, kurang lebih 3, 4 gitu ya. Jadi sehingga musiknya itu tidak hanya terus mengalun tetapi juga ada tempo cepatnya. Ya. Kita lanjut.
Dinamika diartikan sebagai tanda untuk memainkan nada dengan volume nyaring atau lembut. Fungsi dinamika menjadi penting karena dapat menunjukkan nuansa sebuah lagu, baik itu suasana sedih, senang, datar, agresif, dan sebagainya. Dinamika mampu menunjukkan emosi dan perasaan pada sebuah lagu. Nah, dinamika ini kan dia tanda untuk memainkan nada dengan volume nyaring dan lembut. Di sini seniman dia mengungkapkan perasaannya, ekspresi jiwanya. Ya, jadi apakah lagu yang diciptakannya itu adalah lagu yang suasana atau emosi jiwanya lagi senang seperti yang Ibu ceritakan tadi, ataukah sedih atau datar. Di sini mereka akan memainkan dinamika dari musik tersebut. Mereka akan menunjukkan suasana apa yang ditampilkan dalam karya musiknya tersebut. Sudah? Bu lanjut ya. Gaya. Gaya adalah cara menyampaikan melodi atau lagu yang tersambung dengan halus atau terputus-putus. Gaya yang tepat tentunya akan menambahkan keindahan musik yang disajikan. Nah, dari semua unsur-unsur yang telah Ibu sampaikan tadi anak-anak, jadi gaya ini dia adalah melodi atau lagu yang tersambung dengan halus atau terputus-putus. Jadi ada penyanyi memang membuatnya memiliki gaya tersendiri. Kalau gayanya Gus Tejo seperti ini, kalau gayanya Pak Alit Bono seperti ini. Jadi seperti itu dia memiliki gaya tersendiri. Ya, jadi gaya yang tepat misalnya akan menambah keindahan semua musik. Ya, jadi dari apa yang unsur-unsur apa yang Ibu sampaikan dari tadi, dari awal sampai akhir ini, semua unsur-unsur dalam musik yang Ibu sampaikan ini sangat penting. Musik akan menjadi sangat menarik dan enak didengar ketika seorang seniman itu mampu dia menjadikan unsur-unsurnya itu memiliki ciri khas tersendiri, gaya tersendiri. Jadi dia akan memainkan unsur-unsurnya ini, mengolah unsur-unsurnya ini, membuat kreativitas dengan unsur-unsurnya ini, sehingga seniman itu akan memiliki ciri khas tersendiri. Ya, itu dia ya. Jadi untuk membentuk sebuah lagu, untuk secara umum anak-anak, untuk menciptakan sebuah karya seni, jadi ada unsur-unsur pembentuknya. Selain musik, kemarin juga kita tentang seni rupa dalam pembentukannya juga membutuhkan unsur-unsur, memerlukan unsur-unsur. Begitu juga dengan musik. Ini loh unsur-unsur musik, ada bunyi, tempo, irama, ritme. Jadi unsur-unsur itulah yang membentuk. Kemudian untuk menciptakan sebuah karya lagu yang enak didengar, seorang seniman akan berkreativitas dia menggunakan unsur-unsur ini, menyesuaikan dengan lagu yang diciptakan sehingga lagu yang diciptakan akan menarik. Begitu juga seniman yang menyampaikan musiknya lewat instrumen saja atau lewat musik saja. Nah, anak-anak, kalau di desa kalian pasti sering mendengar permainan musik, gong kebiar atau apa misalnya pasti ada seorang seniman yang menciptakan, apalagi PKB kan ada lomba musik instrumen atau karawitan. Di sana kalian akan melihat ciri khas dari seniman itu sendiri. Itu yang dimaksud dengan seni musik instrumennya. Jadi alat-alat gamelan yang dimainkan. Kalau penyanyi itu dia termasuk dalam vokal. Ya, sudah ngerti? Ya, sekarang jadi itu yang Ibu sampaikan tentang unsur-unsur musik. Ibu pengen ada timbal balik dari kalian, biar Ibu tidak hanya sendiri yang ngomong, jadi Ibu juga pengen tahu setelah Ibu menjelaskan itu apakah kalian mengerti atau gimana.
Ya, jadi silahkan intinya kalian mengerti dulu apa yang dari tadi Ibu menjelaskan unsur-unsur musik apa yang kalian pahami. Ya, coba Niwayan Yunika. Jadi jangan takut anak-anak ketika Ibu minta wayan Yunika. Tegang dah paling kali catatan jangan. Intinya ayo kita sama-sama mungkin kalau menggunakan Zoom ini kita tidak maksimal tapi mari kita sama-sama untuk melancarkan kegiatan pelajaran ini ya. Jadi coba Yunika dari tadi Ibu berbicara tentang musik, unsur-unsur musik, apa saja yang kamu pahami? Iya, langsung di-mute. Bu, kok nggak bisa dia mute ya? Kita buka di sini. Oh, yang kita off dulu. Kita off dulu, biar dia bisa ngomong. Ini, Yunika. Kita keren dulu. Coba di-mute di sana. Biasanya kan di sana kan mau dia. Dipencet yang ada tombol merahnya itu, yang untuk gininya. Sudah? Yunika. Coba biarin aja. Ibu minta yang lainnya ya. Coba ini. Masih di sini ya? Ini ya. Dewayu 10 AP2. Ya, coba. Halo, Bu. Iya. Jadi Dewayu. Terima kasih atas waktunya. Dari 30 menit yang kita pelajari, saya dapat memahami pengertian dari musik. Musik adalah salah satu media ungkapan kesenian. Musik mencerminkan kebudayaan masyarakat pendukungnya. Kemudian, unsur-unsur seni musik, yaitu bunyi, irama, harmoni, melodi, tekstur, tempo, dan dinamika gaya. Iya. Lagi ada? Disebutkan pengertian bunyi. Ya, Bunyinya sudah. disebutkan. Ya, sudah. Cukup ya, Dewayu. Jadi, itu secara keseluruhan. Sekarang mungkin dari apa yang Ibu jelaskan secara lebih khusus, spesifik, ada yang bisa menjelaskan? Mungkin hal-hal penting dari apa yang Ibu jelaskan tadi menurut kalian sangat penting dalam menciptakan sebuah karya musik. Kalian bisa juga jelaskan di sini. Jadi tidak harus materinya, tetapi apa sih kalian pahami ketika Ibu menjelaskan tentang pengalaman musik ini. Ya, materi musik ini. Jadi sedikit tadi Ibu menjelaskan juga bagaimana menciptakan karya, bagaimana ciri khas dari seseorang. Ya, Ibu minta siapa ya? Nomor abis. Sang siapa? Nilo Ayun 10 AP8 AP1 nomor absen 8. Sudah? Bisa? Ayun? Nilo Ayun. Kok mati HP? Oke, karena bisa Ayun?
Ya. Oke, jadi itu ya dari materi yang Ibu jelaskan anak-anak. Ibu harap apa yang Ibu sampaikan ini kalian pahami ya. Tadi ada yang juga sangat respon, jadi memperhatikan sekali ketika Ibu mengajar karena kita Zoom ini bukan berarti Ibu nggak lihat kalian di sini ya. Jadi Ibu bisa lihat kalian di sini, tolong serius belajar karena situasinya juga seperti ini. Walaupun maksimal, mari kita tetap belajar supaya apa yang kalian cita-citakan nanti juga tersampai ya. Jadi untuk hari ini karena waktunya sudah habis, Ibu cukupkan sampai di sini. Nanti akan dilanjutkan dengan materi berikutnya. Ya anak-anak, sekarang Ibu akhiri dengan Parama Santi. Om, Santi, 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 Om.